Maka itu saya minta dengan tulus, Sarkastik. dengan sangat hormat kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto. Tolong Pak, hasilkan pemerintahan Bapak. Enggak salah minta logik. Mintalah sama Umar Mahdhor. Ya Umar Mahdhor, hancurnya. Taulah kalian ya kan siapa yang berbicara ini. Ini Rizik Syihab. Betul. Provokator kelas wahid di negeri ini. Manusia keturunan dari Arab Yaman sana. Yang merasa cucu Nabi. Mau duet, gimana kalau duet denganku? Kapan tentukan tanggalnya? Tolong klarifikasi ucapan saya. Kapan kita duet berdua? Ditantang tuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Oh ya, darah tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Kenapa? Iri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AAJ. Nah, sahabat-sahabat sekalian, para pemirsa AAJ dimanapun berada, mudah-mudahan teman sekalian dan juga keluarga diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kelancaran rezeki dan juga dipanjangkan umur, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, acara 212, acara reuni kelompok-kelompok itu ya, kelompok imigran-imigran itu dengan para pengikut-pengikutnya itu sudah usai kawan. Beberapa hari lalu sudah usai dengan acara yang spektakuler. Promonya spektakuler. Kenyataannya pengennya tes ombak kawan, tetapi ombaknya nggak datang. Bukan ombak yang datang, malah badai ya, banjir di mana-mana setelah acara tersebut ya. Acara tersebut sudah usai, namun hanya menyisakan suara-suara bising di kuping ini sampai sekarang ini masih ada kawan. Terutama kalau kita melihat ceramah Pak Rizik Syihab waktu acara kemarin ya. Lucu sekali karena klan Baklawi imigran ini seperti kayaknya persis dengan apa yang dikatakan dalam sebuah lirik lagu ya, yang ini. Anjing penjilat kaki tangan Belanda, iblis bersorban dari Yaman Selatan, bangsa Yahudi komunis jadi setan. Betul sekali. Di mana-mana mereka menjadi penjilat. Kalau kita melihat kemarin waktu pemilihan presiden, kemana suara mereka? Pasti teman-teman tahu ya. Dukungan mereka, klan Baklawi ini jelas kemana. Karena memang ada dari klan mereka juga yang mereka dukung waktu itu ya. Dan mereka tidak mendukung Bapak Prabowo karena Bapak Prabowo didukung oleh Bapak Joko Widodo. Ketika yang diusung, yang dijagokan itu tidak jadi kawan, tidak jadi presiden, malah sekarang jadi penjilat di mana-mana ya, masuk ke sana, masuk ke sini, ambisi sekali ya. Tidak jadi. Yang jadi Bapak Prabowo terpilih menjadi presiden. Sekarang malah sok-sokan kayak berpesan ngatur pesan ini, pesan itu. Ngapain sok-sokan pesan-pesan? Sekarang kayak sudah pengen menjilat Prabowo ya. Pemimpin kami bukan imigran, kalian tamu bukan majikan, kalian sampah dan gelandangan, jangan sok jago di negeri orang. Mereka tidak laku ya.
apalagi dalam pemerintahan sekarang. Sama kibin-kibinnya sekarang ini juga sudah tidak laku, kawan. Buktinya acara 212 kemarin belasan orang. Oke, ada beberapa poin ceramah Rizik Syihab kemarin itu yang blunder, yang memalukan menurut saya. Sok-sokan ngatur ini, itu, ini, dan itu. Siapa lu mau ngatur-ngatur Presiden Prabowo? Emang lu pilih Prabowo? Peduli, saudara. Apakah Sudah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya? Muncul lagi dia. Muncul Ya kan? lagi dia, ya. Dia mengatakan kepada Bapak Prabowo Subianto untuk membersihkan pemerintahannya dari orang-orang yang bermasalah dengan hukum. Begitu kata manusia satu ini. Nggak peduli siapapun itu katanya. Mau itu Jokowi ataupun Pupu Papa. Yang penting dibersihkan dari pemerintahan Pak Prabowo Subianto katanya. Kan begitu? Sadar enggak manusia satu berbicara ini? Hah? Taulah kalian ya kan siapa yang Biasalah. berbicara ini? Ini Rizik Syihab, Betul. provokator kelas wahid di negeri ini. Manusia keturunan dari Arab Yaman sana, yang merasa cucu Nabi. Ya? Hah? Dia nggak sadar ini bahwa yang membuat kerusuhan, yang membuat banyak kerugian di negeri ini adalah keturunan dari orang Yaman. Seperti dia ini. Ya? Harusnya dia kan bilang, bersihkan negeri ini dari provokator-provokator. Seperti saya ini. Aturnya kan dia berbicara seperti itu. Hah? Betul, mantap. Iya kan? Betul. Berani dia mengatakan nggak peduli itu Jokowi. Hah? Sampai sebegitu sakit hatinya mereka semua kepada Bapak Joko Widodo. Karena Pak Jokowi yang membekukan izin ormas dia FPI itu. Iya kan? Nggak ada untungnya mereka untuk negeri ini. Begundel. Meminta kepada Bapak Prabowo untuk membersihkan pemerintahannya dari orang-orang koruptor. Hah? Manusia-manusia penipu macam kau semualah Rizik Syihab yang perlu dibersihkan dari bumi Indonesia ini. Supaya kau sadar ya, kau semua keturunan Arab Yaman itu gak bermanfaat di Indonesia ini. Biar paham kau. Paham. Gak usah sok-sok ngatur kau di negeri kami ini. Ya, manfaatmu gak ada. Yang ianya kau sakit hati kepada Pak Jokowi, kepada Mas Gibran. Ya. Sekali lagi kepada kita semua rakyat negeri ini. Ya. Belajar lebih bijak menyikapi mereka-mereka semua yang bersorban-sorban ini. Ya, mereka semua yang selalu mengatasnamakan agama ini. Apalagi mereka semua yang selalu mengaku cucu-cucu Nabi ini. Nggak ada manfaat mereka di negeri kita ini. Semua keturunan Arab Yaman itu. Ya. Supaya kita sadar ini. Mari kita ingatkan saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang orang asli Indonesia. Untuk lebih waspada kepada mereka ini semua. Ya. Terkhusus untuk keturunan dari Yaman ini semua. Ya, selain memecah belah bangsa ini tidak ada kerjaan mereka ini. Sama sekali tidak ada. Ya. Sok meminta kepada Pak Prabowo untuk membersihkan pemerintahan. Siapa rupanya mereka? Siapa lo? Iya kan? Udah boleh kita lihat. Sudah bolehlah kita lihat bagaimana sepak terjang mereka selama berada di negeri kita ini. Ya. Sudah bisalah kita belajar pintar. Jangan karena bersorban jubahnya dalam, selalu mengatasnamakan Allah dan agama Al-Quran, langsung percaya. Karena itu kelemahan Itu orang memang Indonesia dagangannya, ini. bos. Apalagi kita yang Islam ini.
Asal udah melihat orang bersorban, tingginya ya udah tinggi-tinggi lah sorban mereka ya kan, memakai jubah dalam kurang dalam, memanjangkan jenggot, asal berbicara mengatasnamakan agama dan Al-Quran, banyak orang Indonesia khususnya yang Islam ini terlena dan dibodoh-bodohi dengan dalil agama itu. Mari mulai belajar bijak dan cerdas menyikapi siapa mereka semua, keturunan Yaman ini, ya, yang selalu mengaku cucu Nabi demi meraup keuntungan dari rakyat negeri ini. Ya, belajar bijak. Mereka bukan siapa-siapa di negeri kita ini. Mereka hanya numpang hidup enak, memanfaatkan ketidaktahuan umat Islam. Itu yang mereka lakukan selama ini. Tidak usah didengarkan omongan manusia yang satu ini tadi, ya, yang ianya dia tidak punya andil apa-apa untuk kemajuan dan kemakmuran negeri ini. Mantap. Habib Rizik, dengarkan. Anda bukan pemimpin umat Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia punya ulama, punya kiai, punya menteri agama, dan lain-lain komplit. Anda bukan pemimpin umat Islam di Indonesia. Betul. Baik, saya pesankan kepada untuk Bapak Prabowo ya, dengarkan ya. Berhati-hati Bapak Prabowo dalam segala bidang di istana atau di luar. Jilat lu. Dari segi makanan, minuman, segalanya harus Bapak Prabowo ini ada orang yang dipercaya. Hati-hati, saya ingatkan, jangan sampai api dalam sekam ini membara. Karena kalau Pak Prabowo ini terjadi sesuatu sampai meninggal dunia, ini Fufu Fafa ini akan jadi presiden. Bahaya, hancur Indonesia ini. Indah sekali ya. Kita tidak berharap dia menjadi presiden. Sedangkan dia mengatur dirinya sendiri aja nggak bisa. Kok kalau Pak Harvey Smith nggak ada urusan? Mau siapapun yang jadi presiden, Pak Harvey Smith nggak ada urusan. Siapapun yang menjadi presiden, Pak Harvey Smith akan berada di pihak rakyat. Pak Harvey Smith berada di pihak rakyat, membela rakyat sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Panik nggak? Mau menjilat Pak Prabowo nggak mempan. Masih ada orang-orang sepertiku. Nah, kau itu takut ingin angkat telur di depan mukibin, ingin angkat telur di depan donatur biar mereka nggak menyetop sumbangan buat kau. Panik nggak? Sementara aku tanya nih Har, kau bilang jangan omon-omon. Kalian sama Rizik, kau sama Rizik, sama FPI kalian itu, ataupun sama PHB kalian itu, sama cucu Nabi palsu kalian itu, selama ini yang kalian omongkan apa yang sudah kalian buktikan? Kami ini bukan anak haram abah yang bisa kalian goblok-goblokin Har. Ya, emak aku nggak pernah kawin sama abah itu. Jadi aku bukan anak abah, bukan anak haram abah, apalagi anak haram jadah, bukan. Kami nggak mau dengar omongan seperti itu. Selama ini kalian yang ngaku sebagai jenderal umat Islam, yang ngaku sebagai imam besar umat Islam apa? Yang nggak omon-omon apa? Kepung istana, omon-omon. Perangi Jokowi, omon-omon. Kalau Jokowi menang, ini Indonesia dipegang oleh PKI, omon-omon. Yang kemarin pasukan berani Jokowi akan muncul, asah golok kalian, omon-omon, boro-boro asah golok, boro-boro pimpin perang, kabur. Kalau Jokowi menang berarti Jokowi curang. Kalau Jokowi curang, saya siap memimpin perang untuk menghadang mereka, untuk menggagalkan. Mana omon-omon itu, yang omon-omon bacot kagak bisa dipertanggungjawabkan Har. Nih gua kasih tahu sama lu bilang Prabowo menang 2024 ini adalah karena curang. Lu buktikan kecurangannya, terus kalau curang lu akan mengganyang kata kau. Coba buktikan, jangan omon-omon. Kan sudah kalian bilang ini curang makanya menang. Coba ganyang, hancurkan coba. Alah, tai anjing. Ah, untung hidup. Kalau enggak ada bedanya sama tai anjing. Tai anjing aja bermanfaat. Jangan omon-omon. Kau Bahar bilang Prabowo itu pengkhianat, Prabowo itu curang, makanya menang. Kau bilang itu kalau ada yang curang, kau akan ganyang, kau akan serang, kau akan perang. Mana?
Omon-omon kau. Cari uang kok gitu kali. Hah? Bagus nggak? Bagus nggak? Tapi Ya baguslah pilihan kami, Bapak Prabowo Subianto bersama Bapak Gibran Raka Buming Raka, bagus. Emang pilihan kalian? Cikal bakal pengkhianat, baru aja jadi calon udah menghina orang yang pernah menaikkan dia. Aku bukan anak haram Abah Bahar, kau entahlah. Ya, kami bukan anak haram Abah. Kami tanpa dia ngomong pun kami tahu bahwa angin itu tidak punya KTP, kami tahu. Nah, kemudian kami nggak percaya kalau ayam berkokok itu dia sambil memejamkan mata karena dia udah hafal teks. Kami nggak percaya itu bualan sampah seperti itu. Kami orang yang tahu ayam itu kalau berkokok itu matanya nggak dipejam, walaupun dia nggak hafal teks, walaupun dia nggak banyak ngomong. Omon-omon aja kalian. Sekarang kayak anak haram di hari akhirat, kayak anak haram di padang mahsyar. Kesini nggak mau, ke situ nggak ada yang terima, kesini nggak nampung, akhirnya muter-muter. Si Abah paling hebat kau itu. Ya Har, kau bilang kemarin Prabowo sama Gibran itu menang karena curang. Sekarang buktikan kepadaku, buktikan kepada rakyat kalau memang kau pejuang rakyat, coba ganyang. Coba demo tuh, coba bilang nggak sah. Nggak usah banyak cincong. Cuman seekor bencong seperti kau banyak gaya. Hanya cuman buat nyari sesuap nasi, fitnah sana, fitnah sini, caci sana, caci sini. Ingat tuh Har, kau bukan siapa-siapa di negeri ini, kau hanya sampah bersama Rizik dan juga konco-konco kalian itu. Jangan enak aja ngomong bacot gede. Buktikan. Yang lebih berbahaya itu bukan Rizik Syihab, tetapi Lutfi bin Yahya. Gitu. Lutfi bin Yahya itu lebih berbahaya daripada Rizik Syihab. Kalau bagi saya Rizik Syihab itu ya cuma preman kampung aja lah. Ya, lama-lama juga nggak ada yang ikut. Tapi Lutfi bin Yahya itu dengan omongan halusnya, dengan halusinasinya, menerima wisik-wisiknya, itu bisa mengacaukan barisan nanti gini. Hari ini terbukti. Gitu loh. Dan sorry aja ini yang di PBNO itu juga nggak punya nyali, udah gitu aja. Nggak punya nyali. Tapi saya harus declare juga loh. Saya bukan pendukung MLBNO, gitu loh. Saya tetap mendukung Gus Yahya sebagai ketum PBNU sampai muktamar berikutnya yang normal gitu. Tapi saya kecewa dengan Gus Ketum ini. Kalau bicara sih, kalau kelihatan luar biasa. Cuma kalau menghadapi Pak Alawi kok jadi inferior juga. Itu saya ini jengkel. Bagi saya itu persoalan Habib termasuk si Lutfi itu tanggung jawab NU nomor 1 itu, tanggung jawab PBNU. Ya negara harusnya tinggal menyetempel saja lah, PBNU-nya kayak begini, masih main-main metafor dan seterusnya ya publik gagal menangkap pesannya gitu loh. Saya tidak meragukan komitmennya Gus Yahya, tapi saya kecewa dengan cara beliau berbicara, cara beliau memainkan metafor isyarah itu. Ya nggak usah pakai isyarah lah. Ini yang di bawah itu mintanya instruksi apa, Gus Yahya bilangnya apa? Si Habib itu masih dianggap keturunan Nabi apa bukan? Si Habib itu masih dianggap NU apa bukan? Akhirnya terkena jiwa Apa ini? Dalamnya baru lihat. Makanya di Tahrim Abdurrahman Yaman tak diakfal jalan. Bukan karena Yaman miskin, pemerintahnya kaya raya. Kenapa? Karena mereka tak ingin. Loh, iki sing ngerusak rondoi. Berani datang lagi anak terkutuk itu. Usir si pembawa penyakit itu. ini kiriman netizen ini, ngeri nih. Ada kasih izin. Siapa yang kasih izin? Lurah. Besok ganti lurah saudara. Hei, lurah piagam, lurah kurang ajar. Giliran 17 Agustusan, acara konser, acara dangdut, kalian izinkan? Preman ya. Apa perlu kita datengin malam ini lurahnya? Andaikan saya kasih komando malam ini,
Silakan kalau berani kasih komando. Biadab kurang ajar. Omon-omon lu. Panitia dilempar-lempar. Suka Dari omon-omon. lurah ke RT, RT ke lurah. Tinggal kasih izin aja susah amat. Lurah biadab. Kurang ajar. Presiden aja saya makan, beli cuma kau lurah. Jangan. Nggak boleh begitu. Ini acara 17 Agustusan. Kita di sini mendoakan para pahlawan. Preman tanah merah kalah ya. Bangsa demi negara. Kok malah nggak dikasih? Giliran joget-jogetan, ikhtilat, campur laki perempuan, mabuk di situ, judi di situ, narkoba di situ, boleh. Nah, kenapa kau ditekan sama atas? Boleh, kan di negeri sendiri. Kenapa? Sama dari tekan bupati, bilang. Kenapa Jokowi aja saya sebut, apalagi Dedi? Bahar, kamu sudah pernah makan iblis. Yuk, duel denganku. Gimana? Kapan? Saya nggak ada urusan, saya nggak ada urusan. Tanggal dan hari tentukan. Kapan tanggal dan harinya tentukan. Ini ditantangin ya. Mau nyalon dia ya, denger-denger. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi apa? Jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara. Segini amat cari duit. Makanya yang kayak begitu harus ditumbang. Harus ditumbang. Harus Bodo amat, terserah. dipulangkan. Kalian mau bilang saya apa kayak terserah. Kamu bisa nggak sih sopan dikit kepada kepala negara? Beliau itu kepala negara, Bapak Presiden Jokowi ya. Terus Bapak Deddy Mulyadi itu orang Sunda, orang baik ya. Kamu itu punya mulut nggak? Bisa dijaga nggak? Babi anjing kamu, Bahar. Anjing kamu, Bahar, anjing. Anjing kamu, babi bangsat kamu, anjing. Saya asli Jawa Timur, Bahar ya. Bede Sorveja. Atura. Ya. Oh, asli Bangkalan, bede Sorveja. Kalau kamu memang jago, memang niat mau bertengkar, mau duet, gimana kalau duet? Ditantang tuh. Kapan tentukan tanggalnya? Tolong klarifikasi ucapan saya. Kapan kita duet berdua? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Sebuah pengakuan Habib bahwa Habib memang sifat aslinya adalah sombong dan memang harus punya budak. Kalau Habaib yang aslinya, coba lihat bagaimana orang Gures. Kenapa sih orang Gures itu kalau jalan tuh harus pakai budak? Kenapa? Karena takut sampai jatuh sesuatu barang, dia nggak mau menunduk, itu nggak mau. Dia perintahkan itu, yang namanya budaknya. Iya, kalau jatuh sesuatu yang nggak berharga, walaupun yang jatuh itu satu karung isinya dinaran, ribuan dinar, nggak diambil sama dia, diambil oleh budaknya. Dari saking merasa nggak mau merendahkan diri depan orang. Itu sifat daripada Habaib yang asli. Itu sifat daripada Habaib yang asli. Wah, begitu ya Pak, sifat asli para Habib. Songong juga ya. Harusnya kalau ada orang yang menunduk-nunduk, apalagi sampai merendah di depan, Yahudi. mereka dilarang juga dong. Kan Nabi melarang sahabat menunduk kepada beliau. Bukan malah sepihak saja. Orang mereka itu orang Yahudi kok. Orang Quraisy kan orang Arab. Maka itu saya minta dengan Sarkastis. tulus, dengan sangat hormat kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto. Tolong Pak, bisikan pemerintahan Bapak. Enggak salah minta lu, Jik. Mintalah sama Umar Mahdhar. Ya, Umar Mahdhar. Hancurnya. Untuk memproses semua pelanggar hukum pada... Enggak perlu kau lah, Jik. Sebelum kau koar-koar, Presiden sudah tahu tugas-tugasnya apa yang mau dilakukan. Kau sebagai apa? Nimbrung-nimbrung. Tanpa lu. Nyari makan, saudara. Begini amat bapak-bapak ini nyari makan, saudara. Ya, biar bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, saudara. Harus bentak-bentak ngomongnya, saudara. Produknya produk menjilat ini. Bahar roasting Prabowo, biar kesannya mereka nggak takut gitu. Rijik, jilat.
Urusannya jilat pantat Pak Prabowo dia. Kalau si Bahar jurusannya serang. Nah gitu, nyari aman saudara. Orang-orang mereka sudah ada di dalam. Nah, yang berbaur dengan Pak Prabowo. Mereka kan penjilat, terkenal sebagai penjilat si Bani Rungkat ini. Kalau nggak sanggup mereka lawan, mereka jilat. Karena mereka tahu Pak Prabowo basicnya adalah militer, seorang jenderal berpengaruh, ya kan? Jadi ketika saya mengatakan begini, si Bahar muncul kemarin, sok-sokan, sok jago gitu. Tapi nggak bisa vulgar. Ada remnya. Nah, nggak berani lagi remblong seperti dulu. Coba lihat, kalau dulu udah kalau Prabowo menang, kita akan pimpin perang. Mana ada si cebol Rizik mau pimpin perang. Jadi gimana ini? Katanya Pak Prabowo nggak sah karena pemilunya curang. Kemudian katanya Pak Prabowo pelanggar hukum. Kalau Pak Prabowo pengkhianat, kalian pejuangnya. Tai, jawab. Prakibin, Rizik, Bahar. Terus yang jadi pahlawannya kalian. Pernah perang di mana? Perang Ambon itu kan cuma cerita. Yang berperang di Ambon itu dari awal sampai akhir ya Laskar Jihad pimpinan almarhum Ustadz Jafar Umar Talib. Gurunda sih cukup koar-koar pakai toa aja. Di atas mobil tahu bulat. Naam, saya juga ingin mengatakan seperti itu. Orang yang berperang, dia yang heboh. Dia ngutip sumbangan. Ngutip sumbangan dapat full sorban. Yang dikirim cuman dikit aja. Yang lainnya bangun rumah untuk anak, contohnya sering begitu cara mereka nyari makan. Orang yang berperang dia yang itu amat cari makan ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.